J-Hope meluncurkan album fisik untuk Jack in the Box. Big Hit Music baru-baru ini mengumumkan melalui Weverse perilisan album solo fisik J-Hope BTS, Jack in the Box Hope Edition. Album ini pertama kali dirilis di seluruh dunia pada 15 Juli tahun lalu. Terungkap bahwa J-Hope menyiapkan album fisik sebelum menjalani wajib militer agar lebih banyak penggemar yang dapat menikmati albumnya dalam berbagai bentuk. Dia mengambil bagian dalam keseluruhan komposisi dan perencanaan album. Di sisi lain, album fisik akan menyertakan 3 lagu live dan 2 lagu instrumental dari festival Lollapalooza. Sementara itu, pria Korea berusia 20-an dihukum karena menyamar sebagai anggota BTS dan mencuri musik yang belum dirilis. Seorang pria yang mendekati produser BTS dengan menyamar sebagai anggota grup itu dijatuhi hukuman di pengadilan. Pada 17 Juli, outlet berita melaporkan bahwa seorang pria berusia 20-an dijatuhi hukuman 14 bulan penjara, ditangguhkan selama 3 tahun di pengadilan Daegu. Pria itu dilaporkan juga telah diperintahkan untuk melakukan pelayanan masyarakat selama 240 jam. Laporan menyatakan bahwa 22 Februari, pria itu menghubungi produser BTS sambil berpura-pura menjadi anggota BTS. Produser yang tertipu oleh pria itu mengungkapkan informasi tentang promosi yang akan datang, serta musik yang belum dirilis. Pria itu kemudian dilaporkan membagikan musik itu sebanyak 47 kali, mengunggah musik itu ke akun Instagramnya, dan membagikan dengan kenalannya melalui Kakao Talk. Menurut laporan, pria itu dapat menemukan informasi pribadi produser secara online dan kemudian melakukan kejahatan untuk menggambarkan dirinya sebagai produser yang sukses. Karena masa lalu kriminalnya, dia kesulitan menjalin hubungan yang sehat dengan orang-orang, jadi dia menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial. Sebelum ditangkap, dia pernah belajar musik dan teman sekelasnya menjadi selebriti. Karena itu, pria itu melakukan kejahatan karena ingin menjadi seperti dia dan karena penasaran, kata pengacara terdakwa. Hakim yang memimpin kasus itu menekankan beratnya kejahatan, tapi hukuman itu mencerminkan keinginan Big Hit untuk tidak melanjutkan tuntutan pidana. Yang kedua, Jungkook meluncurkan versi remix 7 Weekday Version. Jungkook baru-baru ini merilis versi remix 7 Weekday Version. Untuk single solo pertamanya, versi remix baru mencakup campuran musim panas dan versi band. Campuran musim panas memberikan lebih banyak suasana lagu musim panas dengan menambahkan irama suara Jersey Club yang trendy bersama dengan bass 808 dan energik. Versi band adalah versi yang dilakukan Jungkook di Good Morning America, memberikan nuansa yang lebih ditekankan daripada lagu aslinya. Sementara itu, Jungkook membuat sejarah sebagai artis K-pop pertama yang debut di nomor 1 di tangga lagu Spotify Amerika Serikat. Anggota BTS telah menjadi artis K-pop pertama yang debut di posisi teratas di tangga lagu Spotify Amerika Serikat. Pada pagi hari tanggal 15 Juli, Jungkook diumumkan sebagai artis K-pop pertama yang debut di nomor 1 di tangga lagu Spotify Amerika Serikat dengan single digital debut solonya Seven featuring Latu. Dia juga mencapai prestasi luar biasa lainnya dengan rilis terbarunya, termasuk debut streaming terbesar ketiga dalam sejarah tangga lagu Spotify Global dan streaming 1 hari terbesar untuk solis K-pop dalam sejarah. Pencapaian Jungkook tidak hanya menambah daftar pencapaian yang luar biasa, tapi juga mencerminkan dedikasi dan dukungan dari ARMY. Selain itu, prestasi Jungkook berfungsi sebagai inspirasi bagi calon artis K-pop dan memperluas pengaruh genre tersebut dalam skala global. Selamat untuk Jungkook dan ARMY. Tak hanya itu, GS25 membatalkan produk baru setelah fans menuduh mereka mencuri ide Jungkook. Rantai toko swalayan populer Korea Selatan GS25 telah membatalkan produk baru di tengah tuduhan dari penggemar bahwa perusahaan itu menyalin ide yang awalnya dibagikan oleh Jungkook. Kontroversi meletus setelah GS25 meluncurkan item menu baru, misoba minyak perila, yang sangat mirip dengan resep yang sebelumnya dibagikan Jungkook kepada penggemar. Produk kemasannya didominasi dengan warna ungu, warna yang sering dikaitkan dengan BTS, dan menampilkan kata idola pada kemasannya, membuat banyak orang berspekulasi bahwa perusahaan itu sengaja meminjam ide dari idola populer tersebut. Selama siaran langsung komunitas penggemar pada bulan April, Jungkook membagikan resepnya untuk makguksu minyak perila bulmayo pedas. Menanggapi antusiasme para penggemar, penyanyi itu kemudian mengatur resepnya dan mempostingnya di halaman komunitas. Ketika produk serupa GS25 diluncurkan, tidak butuh waktu lama bagi penggemar untuk menghubungkan titik-titik itu dan menyerukan plagiarisme yang dirasakan.
Menyusul kontroversi yang berkembang, JS25 mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan atas tuduhan menyalip resep Jungkook. Dalam pernyataan itu, mereka meminta maaf atas kekhawatiran yang ditimbulkan dan berjanji untuk mendengarkan pelanggan mereka dengan lebih hati-hati di masa mendatang. Perusahaan juga mengumumkan bahwa mereka memutuskan untuk meninjau perilisan produk. Kami mohon maaf karena menimbulkan kekhawatiran kepada pelanggan terkait produk Bulmayo Perilla Oil Makuksu yang dijadwalkan akan dirilis baru setelah mengumpulkan pendapat pelanggan. Kami memutuskan untuk meninjau rilis produk. Kami akan berusaha menjadi JS25 yang mendengarkan suara pelanggan dan lebih berhati-hati dalam operasi produksi di masa mendatang, kata JS25. Netizen mengungkapkan ketidaksetujuan mereka dengan komentar seperti apa gunanya mencuri resep dan membuat produk yang bahkan tidak mencantumkan nama Jungkook, dan JS25 adalah pencuri resep. Tapi bagaimana dengan sisi hukumnya? Nah, di bawah Undang-Undang Korea Selatan saat ini, resep dianggap sebagai ide daripada karya kreatif. Artinya, resep biasanya tidak memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta, tapi dimungkinkan untuk mengajukan paten jika resep itu dapat menunjukkan penerapan industri dan kebaruan. Mungkin karena ambiguitas hukum inilah resep terkenal sering dieksploitasi oleh perusahaan besar. Misalnya yang serupa terjadi dengan Inkigayo Sandwich yang terkenal di Ex-Boyfriend Toast. Keduanya dirilis sebagai produk tanpa persetujuan pembuat aslinya. Insiden ini mengikuti kontroversi serupa yang terjadi awal tahun ini yang melibatkan raksasa mie instan Nongsim. Pada Maret 2023, Jungkook membagikan resep ramyeon unik di Weverse yang dia beri nama Bulgoori. Tapi kemudian terungkap bahwa Nongsim mengajukan hak cipta untuk istilah Bulgoori dan Bulgoori pada hari yang sama saat resep tersebut diposting, yang memicu kemarahan di kalangan penggemar. Sementara itu, penggemar BTS terus mendukung Jungkook, menyoroti pentingnya penghormatan orisinalitas dan kreativitas. Saat situasi terungkap, penggemar dan orang dalam industri akan menunggu untuk melihat apakah ada tindakan lebih lanjut yang diambil untuk melindungi ide artis di masa mendatang. Sementara itu, perusahaan kapal pesiar menghapus situs web dan media sosial setelah kapten membocorkan video Jungkook dan Jimin. ARMY berharap untuk melihat interaksi antara Jimin dan Jungkook karena mereka berdua berada di New York City baru-baru ini. Jungkook melakukan debut solonya dengan Seven featuring Lato tampil di Good Morning America. Seperti yang diharapkan, kita melihat Jimin dan Jungkook bertemu dan nongkrong saat video mereka muncul di atas kapal pesiar. Tapi mungkin memperhatikan tidak ada audio kalau kamu melihat video anggota BTS. Alasannya, orang di belakang kamera membuat komentar kasar tentang anggota BTS. Pria di belakang kamera terdengar tertawa dan dengan mengejek berkomentar. Pria yang bertanggung jawab, dia semua berkata, "Kalian harus menyimpan ponsel kalian, jangan banyak bicara dalam bahasa Inggris." Aku berkata, "Dengar bro, mereka naik perahuku, bukan sebaliknya." Menurut ARMY, dia dan teman-temannya diduga terus mengejek BTS, membuat lelucon dengan biaya mereka, dan mengatakan tidak ada yang tahu siapa mereka. Pria yang dimaksud adalah kapten kapal pesiar, dan dia membagikan video itu melalui Instagram story-nya. ARMY sangat marah karena privasi Jungkook dan Jimin dilanggar, dan kapten kapal pesiar terpercaya juga dengan kasar membuat komentar kasar dan xenofobia tentang mereka. Jadi banyak ARMY yang menghubungi Big Hit Music dan perusahaan kapal pesiar kapten karena khawatir. Tak lama kemudian perusahaan berperahu pesiar menutup situs webnya. Selain itu, baik media sosial, perusahaan maupun milik kapten telah dihapus atau di-private. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.